Ambyar, 3 keunggulan Ganjar ini bisa bikin Anies tenggelam. Ditulis oleh Nina Nur di seaworld.com. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Apakah sekarang masih terlalu dini untuk membicarakan Pilpres 2024? Saya akan bilang gak juga. Kalau seorang politisi memang ada niatan untuk maju ke jenjang karir politik yang lebih tinggi, tidak ada salahnya mulai unjuk diri dari sekarang. Karena itu merupakan sebuah investasi yang akan bernilai tinggi. Kedua, jika sudah kinclong dari sekarang akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari partai politik sebagai kendaraan. Tidak perlu dipoles lagi, rekam jejaknya sudah kinclong sekali. Mengalahkan ketum partai maupun anak ketum partai, karir politik Jokowi membuktikannya. Nama-nama para politisi yang dikaitkan dengan Pilpres 2024 juga laris jadi berita di media kok. Artinya publik pun tertarik untuk memperhatikan. Dalam hal ini, nama-nama yang kerap disebut adalah Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, dan Ganjar Pranowo. Saya pun menambahkan Erick Thohir, hehehe. Sementara itu, dari pengamatan sekilas di media sosial, dua nama yang kerap diperbandingkan adalah Anies dan Ganjar. Nama Anies memang sudah disebut sejak masa-masa Pilpres 2019. Sedangkan nama Ganjar memang baru dalam beberapa bulan terakhir ini mulai mencuat sebagai salah satu kandidat Capres 2024 yang cukup populer, terutama di media sosial. Oleh sebab itu, saya kira akan menarik untuk mengemukakan kelebihan Ganjar yang sulit disaingi oleh Anies. Di dalam sebuah survei, nama Ganjar memang masih dikalahkan oleh Anies. Tapi itu hanya satu survei, sedangkan jalan masih panjang. Saya yakin 3 keunggulan Ganjar di bawah ini akan jadi kendala besar bagi Anies untuk menyamainya. Apalagi mengunggulinya, apa saja? Pertama, ketegasan Ganjar dalam anti khilafah dan anti radikalisme. Bercermin dari Pilpres 2019, saya yakin masih lebih banyak rakyat Indonesia yang tidak radikal dan tidak mengusung khilafah ketimbang gerombolan itu. Dan saya harap pemerintah Jokowi di periode kedua ini bisa lebih tegas dalam membasmi para pengusung khilafah dan radikalis di tanah air. Ketegasan Ganjar dalam memerangi pengusung khilafah dan radikalis sudah terkenal di mana-mana karena sudah terekspos di media, dan bahkan ketegasan Ganjar ini saya kira harus jadi panutan buat para menteri Jokowi. Fakta tentang ketegasan Ganjar terhadap ASN di Jawa Tengah yang jadi simpatisan khilafah maupun radikalisme sudah banyak diberitakan sejak awal tahun 2019, termasuk adanya 7 kepala sekolah yang ditemukan telah terpapar radikalisme. Ganjar siap memecat mereka jika memang sudah tidak bisa lagi dibina. Terakhir, ketegasan Ganjar tercermin dalam penolakannya terhadap para anggota ISIS ex-WNI yang waktu itu ramai diberitakan akan dipulangkan oleh pemerintah. Menterinya Jokowi pun tidak berani setegas itu, sehingga Ganjar mendapatkan banyak apresiasi dan perhatian karena hal ini. Sementara Anies, saya rasa tidak perlu dibeberkan ya, sudah jelas kok. Kedua, respon cepat Ganjar di media sosial. Ganjar Pranowo juga dikenal sangat cepat merespon keluhan, aduan ataupun informasi dari warganet lewat media sosial terutama via Twitter. Ganjar sebagai Gubernur Jateng memang memanfaatkan media sosial. Pemanfaatan media sosial memang sudah digiatkan oleh Ganjar Pranowo di jajarannya di Jateng. Dan Ganjar sendiri memberikan contoh tauladan, gak cuma nyuruh orang lain. Contoh yang paling epik adalah ketika Ganjar merespon sebuah video 3 siswa yang membuli seorang siswi di Purworejo beberapa minggu lalu. Respon gercep gerak cepat ini mendapat banyak apresiasi publik, sampai Ganjar diundang ke acara talk show. Padahal kalau dirunut dari soal wewenang dan tanggung jawab, ini bukan areanya beliau. Namun kalau Ganjar di talk show itu, kejadian itu di depan mata saya. Masa saya diam saja? Videonya bisa dilihat di bagian akhir tulisan ini. Bagaimana dengan Anies? Anies justru menutup komunikasi dengan warga Jakarta. Di balik kota sudah tidak ada yang namanya rakyat bisa mengadu langsung ke gubernurnya, sedangkan di media sosial lebih banyak buzzer Anies yang lalu lalang ketimbang Anies gercep merespon aduan masyarakat seperti halnya Ganjar. Kalah dong. Ketiga, keuntungan sebagai ketua Kagama.
Terpilihnya Ganjar kembali sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) periode 2019-2024 secara tidak sengaja memberikan keuntungan politik terhadap Ganjar. Sekali lagi, ini tidak disengaja ya. Toh Anies juga anggota Kagama, namun sebagai ketum Kagama, Ganjar semakin terekspos kehadirannya di berbagai daerah, bahkan melintasi batas negara. Karena Ganjarlah yang melantik pengurus Kagama di berbagai daerah atau negara. Dalam dunia politik, akses dan exposure sangat penting buat eksistensi seorang politisi. Walaupun tidak disengaja, karena Kagama memang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi karena kegiatannya ini, jaringan yang mengenal Ganjar akan semakin luas dan banyak. Tentunya Anies tidak punya akses dan exposure yang sama. Nah, 3 hal di atas adalah keunggulan yang sangat sulit disamai, apalagi disalib oleh Anies. 2 keunggulan pertama malah justru hasil kesalahan Anies sendiri. Pertama, memang dia kan yang terus memelihara hubungan baik dengan para kadrun itu. Kedua, dia juga yang menutup diri terhadap kedekatan dengan warganya sendiri. Sebelum bertarung pun Ganjar sudah menang. Sekian dulu dari Kura-Kura. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siworld.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News.